Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Titi Haryanti SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teknik peramalan, dan kepada teman-teman manajemen 2020 yang saya banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang implementasi peramalan metode single exponential smoothing pada perusahaan keripik gedebok yang beranggotakan 1. Nila Faizah, 2. Nabila Zahrotunisa Albersani, saya sendiri, yang ketiga Fatiana Salma, yang keempat Afid Agus Fianto, yang kelima Maria Ulfah, dan yang keenam Aknaf Alfaris. Peramalan usaha keripik gedebok dengan metode single exponential smoothing. Keripik gedebok merupakan usaha yang menjual makanan yang terbuat dari gedebok pisang. Dari penjualan keripik gedebok ini, setiap harinya yang mengalami naik turun setiap harinya. Tahap-tahap peramalan. 1. Menentukan masalah yang akan dianalisis. 2. Menyiapkan data. Yang ketiga, menetapkan metode peramalan. Yang keempat, menerapkan metode peramalan pada data yang sudah ada. Dan yang kelima, mengevaluasi hasil peramalan. Metode peramalan yang akan digunakan adalah single exponential smoothing yang digunakan pada peramalan jangka pendek dengan mempertimbangkan bobot data sebelumnya dengan memberikan bobot pada data setiap periode untuk membedakan prioritas pada suatu data. Single exponential smoothing atau penghalusan eksponensial tunggal adalah suatu prosedur yang secara terus-menerus memperbaiki peramalan dengan merata-rata atau menghaluskan atau smoothing melalui masa lalu dari suatu data runtut waktu dengan cara menurun atau eksponensial. Ya, saya Afid. Di sini saya akan melanjutkan karakteristik dari metode ini, yaitu yang pertama, data yang dianalisis bersifat deret waktu. Yang kedua, sesuai untuk data per pola horizontal. Yang ketiga, menggunakan bobot yang berbeda untuk data masa lalu, di mana bobotnya menurun secara eksponensial dari nilai pengamatan yang paling baru sampai nilai pengamatan paling lama. Ya, di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu tentang kekurangan daripada metode single exponential smoothing. Kekurangan dari metode ini yaitu yang pertama, tingkat akurasi yang dihasilkan ini masih terlalu rendah. Dan juga pada metode pemulusan eksponensial tunggal atau nama lainnya itu single exponential smoothing itu tidak cukup baik diterapkan jika datanya itu bersifat tidak stasioner atau masih berubah-ubah, karena persamaan yang digunakan dalam metode eksponensial tunggal itu tidak terdapat prosedur pemulusan pengaruh tren yang mengakibatkan data tidak stasioner menjadi tetap tidak stasioner. Namun, di balik kekurangan daripada metode single exponential smoothing, terdapat kelebihannya. Yang pertama, metode single exponential smoothing itu sudah mempertimbangkan pengaruh acak, tren, dan musiman pada data masa lalu yang akan dimuluskan. Metode ini juga merupakan dasar bagi metode-metode pemulusan eksponensial lainnya. Dan juga metode ini dapat digunakan untuk meramalkan data dari periode ke periode yang akan datang. Ya, selanjutnya implementasi metode peramalan dengan metode single exponential smoothing. Diketahui data penjualan keripik gedebok per piece selama 1 minggu bulan Januari 2022. Hari Senin terjual 50 piece.
Hari Selasa terjual 45 piece. Hari Rabu terjual 60 piece. Hari Kamis 55 piece. Hari Jumat 40 piece. Hari Sabtu 50 piece. Dan hari Minggu 50 piece. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya dari hasil penjualan di atas, dicari hasil peramalan penjualan pada hari Senin di minggu kedua bulan Januari tahun 2022 adalah sebagai berikut. Yang tahap pertama yaitu menentukan nilai alfa dengan menentukan nilai konstanta yaitu sebesar 0,3. Kemudian tahap yang kedua yaitu menentukan nilai Y actual sell yang merupakan jumlah makanan terjual tertinggi yaitu hari Rabu sebanyak 60 pieces. Nah, kemudian tahap yang ketiga yaitu menentukan nilai YT dengan rumus sebagai berikut. YT sama dengan TN per 7. Kemudian bisa dilihat ketika nilainya dimasukkan ke dalam rumus, maka hasilnya adalah YT sama dengan 50. Dan kemudian tahap yang selanjutnya yaitu proses peramalan atau mencari YT1 dengan rumus seperti di bawah ini. Bisa dilihat ketika angka dimasukkan ke dalam rumus, maka YT1 sama dengan 53. Jadi kesimpulan daripada contoh soal ini adalah dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penjualan keripik Depok pada hari Senin, minggu kedua bulan Januari tahun 2022 adalah sebanyak 53 pieces. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.